Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar setiap Tuhan nyanyian yang kami naikkan semua bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi.
Setiap hati tertuju pada Tuhan Yesus. You're the glory and the lifter of my
only one for me. Nothing will ever take your place, my present Savior. You stand between my Lord and me. Lord, I live to worship you. When I look to thee, my life and offering, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Kami tahu Tuhan, kami hidup Tuhan hanya untuk menyembah Engkau. Kami hidup Tuhan hanya untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Inilah Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Semua bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Kami mau nyanyikan setiap lagu pujian dan penyembahan dengan hati kami Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau berikan yang terbaik untuk memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir. Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami. Biar terjadi pemulihan Tuhan. Biar terjadi Tuhan. Terjadi Tuhan. Pemulihan Tuhan. Dari pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga Bapa. Engkau pulihkan Tuhan setiap keadaan yang ada Bapa. Kiralabas syaralabas syaralabo. Kinamana syaralabas syaralabo. Kinamana syaralababababababababa. Kinamana syaralabababababababa. Kinaralabas syaralababababababa. Kinamana yaralabas syaralababababa. Kinamana yaralabas syaralabababababa. Kinaralabas syaralababababababa. Kinaralabas syaralababababababa. Kiralabas syaralabababababa. Mari sama-sama sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kiralabas kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Tuhan. Yang setiap pujian dan penyembahan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menerima
apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema, bersukacita di tengah penderitaan. Saya ulangi sekali lagi, bersukacita di tengah penderitaan. Satu pernyataan yang rasanya sulit untuk kita bisa terima. Satu pernyataan yang rasanya sulit untuk kita bisa cerna. Kenapa? Karena biasanya orang-orang mengalami sukacita kalau dalam keadaan yang baik. Biasanya orang-orang bisa mengalami sukacita kalau dalam keadaan yang diberkati. Tapi bagaimana mungkin kita bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan sekalipun? Nah, ini yang akan kita belajar sama-sama hari ini. Tuhan akan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman-Nya bagi kita semua. Dan saya terlalu yakin dan percaya waktu kita menangkap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini, maka ini akan memberkati kehidupan kita semua. Nah, sama-sama kita buka Alkitab kita dalam surat Filipi pasal yang keempat. Surat Filipi pasal yang keempat, mulai dari ayat yang keempat. Nah, demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Kitab Filipi ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Pada waktu Paulus menulis surat Filipi ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Ada satu pemandangan yang sepertinya kontradiktif dengan keadaan yang Paulus sedang alami pada waktu itu. Nah, saudara, kita tahu berada di dalam penjara, berada dalam satu situasi yang tidak nyaman. Kondisi di dalam penjara adalah kondisi yang begitu sukar, begitu susah. Penjara pada waktu itu berada di rumah kaisar dan letaknya ada di dalam bawah tanah. Penjara yang tempatnya gelap, jauh dari penerangan. Bahkan pada waktu itu penjaranya itu lantainya bukan terbuat dari ubin, melainkan dari tanah-tanah bebatuan, saudara. Dan Paulus mengalami satu situasi yang begitu susah. Dia ada di dalam penjara, dalam keadaan yang segala sesuatunya terbatas. Tetapi yang luar biasa, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang menderita, Paulus bisa menulis surat yang isinya adalah nasihat untuk bersukacita bagi orang-orang yang ada di luar penjara. Satu pemandangan yang sangat kontradiktif. Seorang yang berada dalam penderitaan bisa memberikan nasihat mengenai sukacita kepada orang-orang yang ada di luar penjara. Nah, saudara, saya mau kita merenung sejenak. Saya mau tanya kepada kita semua, mana lebih enak hidupnya? Di dalam penjara atau di luar penjara? Saya terlalu yakin kita pasti menjawab hidup di luar penjara. Betul, tepat sekali, saudara. Tapi hari itu ada satu pelajaran rohani yang kita bisa dapatkan dari kisah ini, saudara. Paulus yang berada dalam penderitaan justru memberikan nasihat orang-orang yang ada di luar penjara untuk bersukacita. Apa pelajaran rohani yang kita bisa dapat dari kisah ini? Saudara, perhatikan baik-baik. Ternyata sukacita tidak tergantung oleh situasi atau kondisi yang ada di luar kita. Melainkan sukacita itu hanya tergantung dengan situasi kondisi yang ada di dalam diri kita. Nah, inilah yang dikatakan sukacita sejati, yaitu sukacita Kristus. Saudara, Paulus dalam keadaan menderita di dalam penjara.
Segala sesuatunya terbatas, kunjungannya terbatas, makan minumnya juga terbatas, ruang geraknya juga terbatas. Sedangkan orang yang ada di luar penjara, mereka bisa menikmati kehidupan yang bebas. Mereka bisa dengan suka hati kemanapun mereka pergi, mereka bisa menikmati segalanya. Tapi belum tentu orang yang ada di luar penjara itu bisa mengalami sukacita. Ada begitu banyak orang yang kelihatannya hidupnya dalam kebebasan, hidupnya dalam kenyamanan, tapi di dalam hati mereka mengalami penderitaan, kesedihan, dan kedukaan. Nah saudara, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ternyata sukacita itu tidak dipengaruhi oleh suasana yang ada di luar, melainkan apa yang di dalam kita. Sampai sini yang mengerti katakan amin saudara. Saudara, saya mau beritahu buat kita. Sukacita yang dari luar itu sukacita dunia. Dan sukacita dunia itu sifatnya semu atau sementara. Sukacita dunia kalau kita mendapatkan barang-barang baru, kalau kita mendapatkan uang yang jumlahnya banyak, kalau kita bisa diterima pekerjaan yang baru, kalau kita bisa memulai usaha yang baru, kalau kita bisa mendapatkan pasangan hidup, pacar dan lain sebagainya, itu sifatnya semua dunia yang ada di luar. Dan itu gak salah, itu normal-normal aja secara manusia. Tapi saya mau beritahu buat saudara, sukacitanya biasanya sifatnya sementara. Saya ambil contoh buat saudara. Satu kali saya beli motor baru saudara. 1 minggu sebelumnya saya sudah berikan DP-nya, pembayaran di dealer motornya. Dan dikatakan 1 minggu ke depan akan diantarkan ke rumah. Sepanjang 1 minggu saya bersuka cita. Kenapa? Karena saya tahu motor baru akan datang ke rumah saya. Bahkan pada waktu hari H-nya saudara, dari pagi itu saya udah telepon dealernya. Pak, sudah sampai di mana motornya? Lalu dealernya berkata, Pak, sudah menuju ke rumah Bapak. Oh, semakin saya senang saudara. Lalu kemudian ketika motor baru saya datang ke rumah, wah sukacita besar buat saya saudara. Saya udah siapkan alat-alat cuci motor, saya udah siapkan kanebo, ya alat semprot yang terbaik. Waduh, senang sukacita saudara. Bahkan waktu motornya sampai di rumah, saya pandangi terus saudara, itu berjam-jam. Bahkan itu motor padahal masih bersih, saya udah lap saudara, saya cuci, saya semprot sana semprot sini, sukacita. Tapi saya mau katakan buat saudara, sukacita saya hanya bertahan kurang lebih 1 bulan saudara. Setelah 1 bulan perasaan saya kembali biasa lagi saudara. Nah saudara, ini yang saya mau katakan. Sukacita yang dari luar, yang dari dunia sifatnya sementara. Apalagi banyak contoh yang kita bisa ambil. Saudara punya handphone baru, saudara punya berlian baru, atau saudara punya rumah baru dan lain sebagainya. Tapi semua sifatnya sementara. Tapi ada yang sifatnya kekal, yang sifatnya bertahan lama, yaitu sukacita yang dari dalam. Sukacita Kristus. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hati kita. Inilah sukacita yang sejati saudara. Sukacita sejati adalah sukacita yang bisa bertahan dalam satu kondisi, dalam situasi keadaan yang sulit sekalipun. Dia tetap bertahan. Sukacita sejati, sukacita yang dari dalam keluar, bukan yang dari luar ke dalam saudara. Satu kali saya punya sahabat. Dia sakit COVID-19 dan dia dirawat di rumah sakit saudara. Dalam beberapa kesempatan saya sering telepon sahabat saya ini. Yang luar biasa, setiap kali saya telepon sahabat saya ini saudara, itu terlihat sekali bahwa sahabat saya ini dia bersuka cita saudara.
Dia sering tertawa ketika kita ngobrol lewat telepon saudara. Lalu saya tanya, bagaimana perasaan kamu di rumah sakit? Tahukah saudara dia berkata apa? Dia bilang, waduh Kris, di rumah sakit ini enak. Loh saya kaget, kenapa enak? Makanannya benar-benar enak di rumah sakit. Waduh saudara, saya lebih kaget lagi. Dengar dia berkata makanan di rumah sakit itu enak. Kenapa? Karena padahal kita tahu saudara, seenak-enaknya makanan di rumah sakit, lebih enak makanan yang ada di luar rumah sakit. Betul nggak? Kenapa? Karena di rumah sakit suasananya mencekam, suasananya tegang saudara. Tapi yang luar biasa sahabat saya ini, dia bisa menilai, bahkan dia bisa menikmati makanan di rumah sakit itu enak. Dan saya bisa dapat satu hal, bahwa sahabat saya ini, dia memiliki sukacita sejati yang dari Kristus. Orang yang punya sukacita sejati yang dari Tuhan, di tengah penderitaan sekalipun, dia pasti bisa melihat sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Setuju, katakan amin saudara. Nah, sukacita yang seperti inilah yang kita butuhkan di hari-hari ini saudara. Di tengah penderitaan, di tengah kesusahan karena dampak COVID-19 yang selama ini kita lewati, kita butuh sukacita sejati. Amin saudara. Nah, mari sama-sama kita belajar bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita sejati, sukacita Kristus. Bagaimana kita bisa untuk tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan kehidupan kita. Kita lihat Filipi 4 ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian saudara, ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kunci untuk kita bisa tetap bersukacita di tengah penderitaan, yang pertama adalah hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Apa artinya? Artinya banyak berbuat baik kepada orang lain. Kita harus penuh dengan kasih Tuhan. Kita harus membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Kita harus bisa menjadi berkat kepada banyak orang saudara. Dalam hal memberi bukan hanya bicara uang, tapi memberi perhatian, memberikan kepedulian, memberikan motivasi, memberikan nasihat, support. Ini yang harus kita banyak lakukan supaya kita bisa mendapatkan sukacita. Loh kok bisa Pak? Nanti saya akan jelaskan lebih dalam saudara. Saudara, berbuat baik di sini, hendaklah kebaikan kita diketahui semua orang, bukan dengan maksud untuk menyombongkan diri kita, bukan. Tetapi bicara ada satu ketulusan hati, satu kemurnian hati, di mana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Artinya begini saudara, waktu kita bisa memberi, waktu kita bisa menolong orang lain, waktu kita bisa menjadi berkat orang lain, maka akan lahir sukacita dengan sendirinya dalam hati kita saudara. Saudara, saya ambil contoh begini. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Mari kita baca. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Perhatikan, garis bawahi. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, firman Tuhan ajarkan ketika kita bisa memberi, maka kita akan menerima kebahagiaan. Setuju, katakan amin saudara. Memberi dengan tulus hati,
memberi dengan kemurnian hati, dengan dasar kita mengasihi dan dengan dasar kita punya belas kasihan kepada orang lain. Saudara, saya sering banget mengalami sukacita ketika saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kekurangan saya, dalam keterbatasan saya selalu belajar untuk bisa memperhatikan orang-orang lain di sekitar saya, saudara. Memberikan bantuan, pertolongan, saudara. Ya. Dalam masa-masa COVID-19 ini, ada beberapa orang yang saya tahu juga hidupnya dalam kesusahan, kesulitan. Dan dalam beberapa kesempatan saya memberkati mereka, menolong mereka, saudara. Dalam hal keuangan, dalam hal perhatian, dalam hal dukungan doa. Dan yang luar biasa ketika saya bisa jadi berkat, bisa menolong mereka, menolong orang lain, saudara. Saya lihat mereka mengalami sukacita. Mereka merasa diberkati dan mereka memuliakan nama Tuhan. Dan pada waktu saya melihat orang itu memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, disitulah timbul sukacita dalam hati saya, saudara. Saya bisa tersenyum, saudara. Kenapa? Karena nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Tahukah saudara, ketika kita bisa menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain merasa diberkati, waktu mereka sukacita, maka sukacitanya itu menular, saudara. Saya juga bisa ikut bersukacita. Ayo saudara, untuk kita bisa mengalami sukacita di tengah penderitaan sekalipun, kita harus banyak berbuat baik kepada semua orang. Setuju, katakan amin, saudara. Nah, lalu yang kedua, kunci untuk kita bisa bersukacita di tengah penderitaan. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala apapun hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, jangan khawatir. Musuh dari sukacita adalah khawatir, saudara. Lawan kekhawatiran kita dengan firman Tuhan dan dengan iman. Setuju, katakan amin, saudara. Kenapa kita gak bisa bersukacita? Karena kita udah khawatir. Khawatir akan kehidupan kita, khawatir akan apa yang kita makan, minum, pakai, kebutuhan kita. Bahkan kita udah khawatir untuk hari-hari yang akan datang. Nah, lawan kekhawatiran kita dengan firman Tuhan. Nah, saudara, saya ambil contoh begini. Matius 6 ayat 31 sampai 34 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, orang yang khawatir adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah secara pribadi. Kalau saudara mau bebas dari khawatir, saudara harus intim dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang adalah Bapa bagi kita semua. Dan saya percaya Bapa yang baik itu Bapa yang tidak pernah membiarkan anaknya hidup dalam kesusahan. Dia selalu memikirkan hari-hari dalam kehidupan anak-anaknya, saudara. Amin. Ayat 34 Matius 6. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini banyak nih. Kita mengalami ini nih. Kita udah khawatir akan hari esok. Kita udah khawatir untuk bulan depan. Kita udah khawatir untuk tahun depan.
Satu kali ada seorang ibu datang sama saya. Aduh Pak Pendeta, gimana ya Pak Pendeta, saya ini khawatir loh Pak Pendeta untuk masa depan anak saya. Kira-kira anak saya nanti bisa nggak ya kuliah? Kira-kira ada uangnya nggak ya untuk anak saya bisa kuliah? Lalu saya tanya sama ibu ini, emang anak ibu umur berapa sekarang? Aduh Pak, anak saya sih masih kelas 3 SD. Aduh, dalam hati saya masih jauh benar. Dia udah khawatir, saudara. Saudara dengar baik-baik. Alkitab ajarkan kita, jangan khawatir akan hari besok. Karena kesusahan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa artinya? Saudara dengar baik-baik. Setiap kesusahan selalu ada mujizatnya masing-masing. Kalau saudara hari ini susah, Tuhan pasti sediakan mujizat. Kalau besok saudara susah, Tuhan pasti sudah sediakan mujizatnya. Kalau minggu depan saudara susah, minggu depan pun Tuhan sudah siapkan mujizatnya. Kalau bulan depan, tahun depan saudara susah, bulan depan dan tahun depan pun Tuhan sudah siapkan mujizatnya. Amin saudara. Setiap kesusahan selalu ada pertolongan Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, kenapa kita bisa khawatir? Karena kita suka izinkan keadaan, kenyataan, kabar-kabar buruk itu menguasai pikiran kita. Bahkan menguasai perasaan dan iman kita. Nah, ingat saudara, kenapa orang suka khawatir? Karena orang itu selalu pakai perasaan dalam kehidupannya. Selalu apa-apa yang negatif dimasukin ke dalam perasaannya saudara. Saya mau beritahu buat setiap kita. Perasaan bisa salah saudara. Perasaan kita harus kita lawan dengan iman saudara. Amin. Nah, saya beritahu buat saudara. Masalah jangan dirasa-rasa. Masalah kalau dirasa-rasa tambah berat. Yang negatif, yang buruk jangan dibiasain dirasa-rasa. Kalau dirasa makin berat. Saya ambil contoh, kita kalau sakit dirasa-rasa sembuh apa malah tambah sakit? Malah tambah sakit. Orang kalau sakit gigi lihat deh. Aduh sakit, aduh. Jadi adu betulan saudara. Orang sakit pinggang, kalau dirasa-rasa, aduh sakit, adu terus tiap hari, tambah berat. Tapi perasaan kita harus lawan dengan firman Tuhan dan dengan iman kita. Setuju katakan amin. Lalu yang ketiga, kunci untuk bisa mengalami sukacita di tengah penderitaan, kita harus banyak berdoa. Amin. Ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kenapa kita bisa bersukacita ketika kita berdoa? Saudara, berdoa artinya kita sedang berharap kepada Tuhan. Artinya kita punya satu pengharapan kepada Tuhan yang kita sampaikan melalui doa. Dan tahukah saudara, pengharapan membuat orang bisa bersukacita. Apa bedanya orang yang bersemangat dengan orang yang tidak bersemangat, padahal sama-sama mengalami masalah dan pergumulan? Bedanya cuma satu, yaitu pengharapan. Orang yang selalu bersemangat sekalipun dia menghadapi pergumulan yang berat adalah orang yang punya pengharapan. Tapi orang yang kehilangan semangat, putus asa, yang mengalami kesedihan, kedukaan yang begitu dalam menghadapi pergumulan, karena orang itu tidak punya pengharapan. Dan tahukah saudara, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Lalu yang keempat, kunci untuk kita bisa mengalami sukacita di tengah-tengah penderitaan. Yang keempat, kita harus banyak mengucap syukur. Mengucap syukur artinya kita setuju dengan Tuhan.
Mengucap syukur sesungguhnya kita sedang memposisikan diri kita ada di pihaknya Tuhan, saudara. Waktu kita mengucap syukur, dengan sendirinya kita sedang melepaskan kesedihan, kekecewaan, keputusasaan. Kita lepaskan pada waktu kita mengucap syukur. Pada waktu kita mengucap syukur, kita sedang mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan waktu kita lakukan ini, saudara, kita melepaskan yang tidak baik. Lalu kita akan menerima sukacita yang dari Tuhan. Amin. Ayo, di tengah-tengah penderitaan, jangan banyak ngeluh, jangan banyak menggerutu. Mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Hari ini saya sedang mengalami penderitaan. Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kenapa kita harus mengucap syukur di tengah penderitaan sekalipun? Karena saya mau beritahu buat saudara, alasan untuk kita bisa mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu hadir menyertai kita dalam situasi keadaan sulit sekalipun. Amin. Kenapa? Karena Dia Tuhan Immanuel bagi kita. Lalu yang berikutnya, kunci untuk kita bisa mengalami sukacita di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Yang kelima adalah kita harus jaga hati kita. Amin, saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan, kita harus tetap jaga hati kita. Keluarkan segala yang tidak benar dalam hati kita, segala sampah, segala kotoran. Jangan simpan kekecewaan, jangan simpan kepahitan, jangan simpan sesuatu yang tidak baik dalam hati kita, saudara. Tapi biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang ada menguasai hati kita. Amin. Tanggalkan, keluarkan segala kecurigaan, salah paham, salah sangka. Maaf saudara, seringkali kita juga suka salah sangka sama Tuhan. Di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, kita pernah berpikir bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan pilih kasih dan lain sebagainya. Sehingga membuat apa? Kita sulit untuk bersuka cita. Malah hidup kita semakin berat. Ayo jaga hati kita. Biarlah hati kita hanya dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ayo jaga hati kita, supaya kita bisa mengalami sukacita yang dari Kristus. Amin saudara. Lalu yang berikutnya, yang ke-6 saudara. Kunci untuk kita bisa mengalami sukacita di tengah-tengah penderitaan. Saudara, kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang keenam, untuk kita bisa bersukacita di tengah penderitaan sekalipun, kita harus jaga pikiran kita. Kita harus singkirkan segala yang negatif yang ada di dalam pikiran kita. Tapi biarlah pikiran kita itu penuh dengan yang positif-positif, saudara. Setuju, katakan amin. Biarlah pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, perkataan-perkataan janji-janji Tuhan. Maka itu akan membuat kita bisa terus bersuka cita. Amin saudara.
Semua yang negatif tanggalkan dari pikiran kita. Ayo saudara, kita harus pikirkan Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu teramat baik bagi kita semua. Nah saudara, selanjutnya mari kita baca di ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayatnya yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tadi sudah disampaikan, diajarkan, lakukan itu semua. Apa yang harus kita lakukan? Untuk kita bisa bersuka cita di tengah penderitaan sekalipun, kita harus banyak berbuat baik kepada semua orang. Kita harus mengalahkan kekhawatiran. Jangan khawatir dalam kehidupan ini. Kita harus juga banyak berdoa. Karena di dalam doa kita menaikkan permohonan kita, dan di dalam permohonan kita ada satu harapan yang kita nanti-nantikan. Kita juga harus banyak mengucap syukur. Kita juga harus jaga hati, jaga pikiran kita. Lakukanlah semuanya itu. Apa artinya? Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah mari kita lihat di ayat yang ke-9, kalimat yang terakhir. Ada satu berkat yang besar ketika kita bisa tetap bersuka cita di tengah penderitaan. Dikatakan demikian, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah saudara, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan ketika kita hidup bersuka cita. Amin. Mari kita lihat berkat yang pertama saudara. Amsal 17 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, waktu kita bisa bersuka cita di tengah penderitaan sekalipun, maka kita akan menerima kuasa, kekuatan, dan kesembuhan. Amin. Ada seorang ibu sakit kanker paru-paru, lalu mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan ibu ini bersaksi apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah happy aja, senang aja, sukacita aja saudara. Dan sukacitanya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ibu ini tiap hari yang dia lakukan, bangun pagi mengucap syukur dengan pujian penyembahan. Siang hari berdoa sama Tuhan. Malam hari dia baca surat cintanya Tuhan, Alkitab saudara dia baca. Malam-malam sebelum tidur dengar renungan khotbah dari YouTube. Dia menyembah Tuhan. Tiap hari dia lakukan seperti ini saudara. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Amin. Orang yang bisa bersuka cita, dia akan menaikkan imun dalam tubuhnya. Apalagi hari-hari ini kita tahu virus COVID-19 itu menyerang tubuh orang yang imunnya lemah. Kalau saudara mau kuat imunnya, saudara harus tetap bersuka cita. Amin saudara. Nah, lalu yang terakhir, berkat di balik sukacita. Orang-orang yang bersuka cita di tengah penderitaan sekalipun, maka dia menjadi orang-orang yang bisa melewati rintangan-rintangan di dalam perjalanan kehidupannya. Apa artinya? Artinya begini, saudara dengar baik-baik. Ketika saudara bersuka cita, maka apa yang saudara anggap berat itu menjadi ringan dalam hidup saudara. Segala sesuatu yang kita anggap berat untuk kita hadapi, tapi kalau kita hadapi dengan sukacita,
maka yang berat itu akan menjadi ringan dengan sendirinya. Ini sudah terbukti saudara. Saudara bisa praktekkan nanti di rumahmu. Ambil contoh, biasanya kita yang bekerja, kalau udah hari Senin kita bangun pagi, baru buka mata kita udah mikir, aduh hari Senin. Aduh jalanan macet. Aduh berat nih. Banyak tugas yang belum selesai di kantor. Kita udah mikir, aduh bisa gak ya kita lewati. Tapi kalau saudara memilih untuk tetap bersuka cita, maka saudara pasti bisa melewati apa yang saudara anggap berat. Amin. Karena ketika saudara bersuka cita, maka ada energi, ada kekuatan yang mengalir dalam hidup saudara. Setuju katakan amin saudara. Amin. Ayo saya rindu kita semua bangkit dan tetap bersuka cita. Ingat sukacita kita bukan yang dari luar. Tapi sukacita kita yang dari dalam. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian nyata. Seorang gadis yang bernama Fanny J. Crosby. Dia lahir dalam keadaan yang normal pada tanggal 24 Maret 1820. Pada waktu dia berumur 6 minggu, dia menderita infeksi di matanya. Lalu kemudian seseorang yang mengaku seorang dokter mencoba mengobati dia. Tapi apa yang terjadi saudara? Sesuatu yang mengerikan terjadi. Fanny J. Crosby mengalami malpraktek. Fanny tidak menjadi sembuh, melainkan kedua matanya menjadi buta secara permanen. Melihat kondisi Fanny, orang tuanya menjadi sedih saudara. Bahkan yang lebih berat lagi, beberapa bulan setelah Fanny dinyatakan buta, ayahnya meninggal dunia. Kemudian sejak kecil Fanny dirawat oleh neneknya. Sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Neneknya Fanny adalah seorang yang sangat cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Mengajarkan Fanny sejak dari kecil untuk berdoa dan membaca Alkitab. Bahkan untuk menghafal ayat-ayat Alkitab saudara. Karena dia buta, dia tidak bisa sekolah di sekolah yang normal. Seperti anak-anak pada umumnya saudara. Dan seiring berjalannya waktu, Fanny bertumbuh sebagai anak remaja dan anak dewasa saudara. Dan yang luar biasa, di dalam kebutaannya ternyata Fanny memiliki bakat-bakat yang terpendam, kemampuan-kemampuan yang luar biasa saudara. Dia bisa menulis puisi, dia bisa menulis lirik-lirik lagu yang indah saudara. Bahkan dia menulis 8.000 syair untuk lagu rohani saudara. Dan ada satu lagu ciptaannya dia yang sangat terkenal dan populer dan memberkati orang-orang percaya, orang-orang Kristen di seluruh dunia. Yaitu Blessed Assurance. Ku berbahagia, yakin teguh. Lagu ini sering kita nyanyikan, bahkan menjadi berkat pada setiap kehidupan kita saudara. Seorang Fanny yang buta, di tengah-tengah kebutaannya, dia masih bisa tetap bersuka cita. Di tengah-tengah kebutaan dan penderitaannya, dia masih bisa tetap berbahagia saudara. Kenapa? Karena ada Yesus dalam kehidupannya. Satu kali ada seorang pendeta menaruh rasa iba kepada dia. Dan dia berkata, sungguh kasihan ya kamu. Tuhan yang maha kuasa melimpahkan bakat yang berlimpah-limpah kepada kamu. Tetapi tidak memberikan penglihatan kepada kamu. Kemudian Fanny langsung menjawab, jika aku bisa dilahirkan lagi, aku akan mengajukan permintaan kepada Tuhan agar aku dilahirkan dalam keadaan buta. Lalu pendeta ini kaget dan bertanya, loh kenapa begitu? Lalu Fanny menjawab,
Karena saat saya sampai di sorga nanti, saya ingin yang pertama kali saya lihat adalah juru selamat saya. Saudara, seorang Fani di dalam kebutaannya, dia masih bisa bersuka cita. Di dalam penderitaannya, dia masih bisa merasakan kebahagiaannya. Karena ada Kristus dalam hidupnya. Amin. Saya berharap saudara semua, kita tetap bisa bersuka cita di tengah penderitaan sekalipun. Mari kita nyanyikan satu lagu yang diciptakan oleh Fanny J. Crosby, seorang gadis buta yang mengalami sukacita dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Kristus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, roh. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Ora lama syanda lama takara lama, inalama syanda lama rala barala 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 barala, inalama syanda lama rala barala barala masiri biara lama syanda lama takara lama rala. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan saat ini, bangkitkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, bangkitkan Tuhan dimanapun mereka berada, bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami semua tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Kami semua bisa tetap terus bergairah, bersemangat dalam melewati hari-hari ini ya Tuhan. Karena ada kekuatan yang dari Tuhan, ada urapan yang dari Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan. Karena ada janji Tuhan, karena ada pengharapan-pengharapan kami di dalam Tuhan yang tidak pernah dikecewakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bangkitkan setiap kami ya Tuhan, bangkitkan ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, berkati Tuhan istri-istri, berkati suami-suami, berkati anak-anak ya Tuhan, berkati orang tua Tuhan, berkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami menguasai hati dan pikiran kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mazmur 91
berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kekuatan, keberhasilan, kemenangan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permaibakan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.